Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi modul 2.3, sesi praktek coaching dengan Alur Tirta. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya M. Rozali SPD sebagai coach dan Yohanes Purnomo Edi SPD sebagai coachee. Salam dan bahagia. Dalam sesi ruang kolaborasi ini, saya juga ingin memperkenalkan fasilitator saya, Bapak Dr. Andes Rifa MPD, dan pengajar praktik saya, Pak Dwidit Pramunito. Dalam kesempatan ini juga akan ada rekaman mengenai coaching yang akan kami videokan antara coach saya sendiri dan Pak Yohanes sebagai coachee. Selamat menyaksikan dalam pembelajaran sesi praktek coaching. Selamat sore Pak Yohan. Selamat sore Pak Rozali. Terima kasih Pak. Apa kabarnya? Sudah luar biasa baik Pak. Ini Pak. Terima kasih banyak ini Pak Rozali sudah menyempatkan waktu. Kemarin saya minta untuk ketemu sama Bapak ini Pak. Sepertinya susah ini Pak kayaknya ngobrol sama Bapak. Bapak menyediakan waktu. Bukan nih. Susah. Mungkin waktu gimana, kita Pak? Yang agak susah. Jadi kita bisanya cuma bertatap maya aja nih Pak Yohan. Itulah Pak. Kira-kira apa nih bisa saya bantu Pak Yohan? Ini Pak Rozali, saya agak sedikit gimana ya Pak ya, saya mau cerita sama Bapak ini karena saya kan ada rasa nggak nyaman, nggak nyaman sama kepala sekolah saya Pak. Jadi kapan hari itu Pak, seminggu yang lalu kalau tidak salah itu Pak, saya pas masuk ke kelas, jadi saya tiba-tiba itu disupervisi Pak. Nah, saya disupervisi. Kemudian yang saya agak kesal juga tidak ada pemberitahuan Pak supervisi itu Pak. Tiba-tiba masuk ke kelas saya kelas 8B Pak. Tiba-tiba beliau langsung masuk kemudian memberi ada panduan-panduan untuk supervisi itu. Beliau langsung mencatat ya saya jalan aja dengan tema bimbingan sesuai dengan hari itu Pak. Itu yang saya terjadi itu, dan saya jengkel nian Pak karena apa ya, setelah supervisi itu beliau itu langsung mengomentari agak sedikit kurang nyaman di hati saya Pak. Oh gitu. Iya. Baik, jadi ada rasa ini Pak ya, rasa tidak nyaman ketika tadi kemarin itu ada supervisi dari kepala sekolah gitu Pak ya. Iya benar Pak Rozali. Ya, nanti kita akan coba cari ini lah ya, titik terangnya dari permasalahan Bapak. Harapan nanti nih Pak, setelah kita dari pembicaraan kita ini ke depannya, kira-kira apa Pak dari Pak Yohan nanti harapan setelah kita bicarakan ini, kalau sudah dapat titik terangnya? Yang jelas saya harapannya sih bisa tercerahkan Pak, jelas mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami itu, kemudian saya juga bisa menerima kritik maupun saran sekalipun itu mungkin tidak nyaman di hati saya, tapi saya mencoba untuk belajar menerima. Itu harapannya saya bisa menerima dan memperoleh solusi atau tercerahkan sih Pak Rozali. Begitu, baik Pak Yohan. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol mungkin nggak terlalu lama ya Pak Yohan ya. Iya. Nanti harapannya nanti tujuannya nanti dari percakapan kita ini akan ada pencerahan ke depannya sehingga nanti Bapak juga bisa menerima saran dan kritik dari kepala sekolah ketika dalam supervisi. Gitu Pak Yohan ya? Benar sekali Pak Rozali. Nah, kalau boleh ini Pak ya, mau saya tanyakan sedikit nih ke Pak Yohan. Ketika kemarin Pak Yohan itu disupervisi, apakah sudah maksimal apa yang Bapak lakukan itu Pak? Kalau yang saya lakukan memang saat disupervisi saya tidak maksimal. Saya memberikan bimbingan klasikal waktu itu memang apa adanya sih Pak. Di kelas itu memang saat itu memang materinya ya tidak bisa kita menggunakan metode-metode yang bisa kita laksanakan sih Pak. Sehingga kalau saya sendiri itu ya hanya formalitas saja, jalan aja gitu. Formalitas saja gitu Pak. Iya. Jadi kalau menurut Pak Yohan itu sebenarnya kalau pembelajaran di bimbingan yang Bapak lakukan itu idealnya seperti apa seharusnya Pak? Ya sebenarnya sih saya tuh kemarin kan salah satu dikomentari oleh kepala sekolah itu karena saya tidak menggunakan sumber
sumber belajar, Pak. Sumber belajar. Ya, jadi saya langsung menggunakan PowerPoint yang tidak 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 apa ya, tidak masuk akal dengan mungkin tidak masuk akal dengan bimbingan yang saya lakukan. Harapan dari kepala sekolah itu ada sumber belajarnya. Sedangkan saya ya hanya sekedar pemikiran atau pola pikir saya aja masuk berdasarkan pengalaman saya aja udah gitu kan. Nah, di Baik. dalam kelas pun saya hanya sekedar tanya jawab sudah, tidak ada kegiatan, tidak ada dinamika. Nah, idealnya sebenarnya ketika ada pembelajaran atau bimbingan di kelas itu sebenarnya kan ada metode yang baik, kemudian sumber belajar itu harusnya masing-masing siswa kan mendapatkan sumber belajar yang memang sesuai dengan dirinya masing-masing ya, bisa mungkin dari buku atau mungkin dari internet, kemudian dari media-media yang kita gunakan. Tapi saya tidak menggunakan hal tersebut. Itu yang mungkin Gitu. kurang maksimal, kurang Jadi ideal baik ya baik dalam Pak Iwan, menjadi saya seorang guru kita. sudah menangkap yang ideal yang dimaksud Bapak Ya, itu seperti itu, Pak ya. Harusnya lebih iya, apa ya, rencana sumber belajarnya itu lebih lebih jelas gitu ya, Pak ya. Lebih iya benar bagus sekali Pak lagi. Rosan. Itu baik. Baik, dari kemarin pembelajaran, misalnya Mm-mm. satu skala 1 sampai 10, Bapak waktu kemarin itu skalanya berapa itu, Pak? Kurang lebih. Kalau 1 itu kurang baik, yang 10 itu sempurna, berapa pada Ya. waktu pembelajaran waktu supervisi itu di skala keberapa itu, Pak? Kalau saya merasa itu diri saya nilai itu ya 4 atau 5 lah Pak. 4 4 lah atau Pak. 5 gitu. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya ini Pak ya, Mm-mm. kita mengarah ke sempurna misalnya, Iya. harapan Bapak skalanya untuk sampai ke berapa itu? Kira-kira yang bagusnya untuk idealnya ketika di supervisi itu? Harusnya saya bisa sampai ke nilai atau angka 10 sih Pak. Angka Tapi 10 gitu ya? ya baiklah 8 sudah sungguh luar biasa untuk saya sendiri sih Pak gitu kan. Itu Baik. sih Pak. Jadi kalau misalnya angka 8 skala yang Bapak minta harapkan tadi itu bisa adalah ideal menurut Pak Yohan, Iya. apa strategi-strategi atau rencana ke depannya biar pembelajaran yang Bapak bisa lakukan itu mencapai angka 8 tadi itu, Pak? Ya, yang jelas kalau saya untuk mencapai angka 8 itu yang pertama saya Mhm. jelas selalu mempersiapkan RPP atau RPL yang saya gunakan, Pak. Yang pertama Mhm. itu. Kemudian yang kedua jelas metode yang saya gunakan di dalam bimbingan klasikal di kelas Mhm. lebih bervariasi, menyesuaikan dengan minat dari setiap siswa yang ada. Jadi semuanya terfasilitasi, baik yang kinestetik, auditori, atau maupun visual itu terfasilitasi dengan baik. Oh gitu Kemudian Pak di ya untuk dalam kelas mencapainya. juga ada kegiatannya Pak, ada dinamikanya supaya tidak hanya sekedar uh, apa namanya berpusat pada guru, tetapi juga student center gitu ya. Kita hanya sebagai fasilitator di dalam bimbingan klasikal tersebut. Itu sih Pak, kalau saya bisa mencapai angka 8, seperti itu yang bisa saya lakukan. Persiapan yang penting itu. Persiapan Pak ya. Iya. Nah ini misalnya lagi nih Pak ya. Jadi Mm-mm. kalau misalnya sudah Bapak tahu ada strategi atau rencana ke depannya seperti itu, kira-kira eh, kapan ini Pak akan Bapak coba lakukan lagi untuk kegiatan pembelajaran untuk yang Kalau ideal seperti ini Pak? untuk kegiatan pembelajaran uh, saya rencana mau melaksanakannya, saya mencoba untuk minggu yang akan datang, Pak, minggu depan. Minggu Ayo. ke depan Pak ya? Ya, Oke. minggu depan. Di Baik. hari Selasa, Pak. Hari Selasa Selasa minggu ya. depan itu ya. Saya akan melaksanakannya. Mudah-mudahan Mhm. saya bisa seperti yang idealnya sebagai seorang guru gitu kan, Betul. yang bisa mempersiapkannya dengan baik, tidak hanya sekedar formalitas sebagai guru sih Pak. Itu sih Pak Rosali. Oke. Kira-kira ada yang bisa membantu Bapak nggak nanti dalam apa ya merencanakan kegiatan ini atau mengimplementasikannya nanti ini Pak? Ada nggak yang kira-kira bisa bantu Bapak nanti? Atau menjaga Uh, komitmen ini nih? Ada sih Pak, rekan sejawat saya. Hmm? Kalau sebelumnya sih biasanya saya ada rekan sejawat saya yang guru BK juga, tapi beliau Hmm? sudah pensiun Pak, belum lama ini pensiun, yang biasa mengingatkan saya untuk membuat RPL ya, kalau di BK itu RPL,
supaya lebih optimal. Tapi untuk sekarang saya juga bisa meminta bantuan pada teman-teman saya, rekan sejawat. Ada guru-guru yang sering saya ajak diskusi untuk mengingatkan untuk saya lebih baik lagi dalam hal bimbingan di kelas. Itu sih Pak Rozali. Oh, bagus sekali Pak, ada ini. Ya. Ada nggak cara yang lain lagi Pak? Strategi lain lagi mungkin bisa Bapak gali lagi untuk mengingatkan, kemudian untuk mengaplikasikan dari rencana Bapak tadi. Masih ada Ya, lagi nggak Pak? kalau yang jelas saya ada juga dengan sama-sama yang sama-sama belajar di sekolah itu ada guru religiusitas itu kan Pak, yang bisa mengingatkan juga yang karena suatu sedikit linear dengan guru BK yang berpusat pada karakter itu. Kalau di sekolah itu karakter, bukan pada mengejar tentang kurikulum saja, tetapi karakter yang diutamakan. Itu sih Pak. Iya, bagus sekali Pak Yohan. Saya rasa setelah kita dari bincang-bincang seperti ini Pak Yohan, apa sih yang Bapak rasakan ini Pak? Tadi sudah kita ngobrol-ngobrol ini. Apakah ada apa ya? Agak tercerahkan atau belum ini setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi Pak? Kalau yang jelas saya lega Pak ini Pak, bahwa saya mungkin dari apa yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada saya itu memang benar-benar tujuannya membangun, hanya mungkin caranya saja begitu ya. Di sisi lain juga mungkin banyak kekurangan di diri saya ternyata Pak. Ketika saya ngobrol dengan Pak Rozali, saya jadi terbuka nih. Ya memang benar, saya tidak mempersiapkan bimbingan di kelas dengan baik, tidak ada sumber belajar, tidak bervariasi, bahkan hanya sekedar formalitas gitu ya. Belum jadi guru yang sejati banget lah gitu ya. Bukan jadi guru yang yang benar-benar guru gitu, hanya sekedar menjalankan rutinitas saja. Tapi setelah ngobrol sama Pak Rozali jadi terbuka nih pemikiran saya Pak. Iya. Jadi saya mencoba, oh iya benar juga ya. Ternyata saya belum ideal nih jadi guru. Sekalipun saya mungkin lama menjadi seorang guru, ternyata belum jadi guru yang sesungguhnya itu. Terima kasih banyak pokoknya Pak Rozali ini jadi tercerahkan nih Pak setelah ngobrol dengan Pak Bapak. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol ini sebenarnya saya juga ada ingat kata pepatah ini Pak. Ada pepatah adalah teman yang baik itu adalah musuhmu sebenarnya. Jadi ketika kita kesal dengan seseorang, ada yang menegur, artinya kita ada orang yang mau melihat kekurangan kita sehingga kita bisa mengintrospeksi pada diri kita. Saya yakin Pak Yohan adalah orang yang seorang guru yang luar biasa sehingga bisa langsung melihat potensi diri Bapak sendiri dari yang kita bicarakan tadi, dan terlihat sekali Bapak adalah orang yang sangat berlapang dada, tidak mudah emosi dalam menyikapi suatu permasalahan, sangat sesuai menjadi seorang guru bimbingan konseling seperti yang saya lihat seperti ini Pak ya. Baik Pak Yohan, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi itu kedepannya akan terlaksana dengan baik. Kemudian mungkin Pak Yohan, kita kapan-kapan kita ngobrol bagaimana boleh kelanjutan dari pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan itu, apakah ada kendala atau tidak ke depannya. Mungkin kapan-kapan sore-sore bisa kita ngopi-ngopi gitu Pak ya, sambil menikmati suasana Pantai Panjang. Sekolahnya ke Pantai Panjang Pak ya? Ya benar sekali Pak, dekat Pantai Panjang. Nanti boleh Pak kapan-kapan kita mampir di warung-warung dekat Pantai Panjang ya Pak ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak ya Pak Rozali ya, sudah menyediakan waktu untuk saya. Saya udah lega curhat sama Bapak ini. Sungguh luar biasa Pak Rozali ini. Ya, terima kasih Pak. Sore Pak Yohan. Mari, selamat sore Pak Rozali. Ini Pak Yohan, iya. Luar biasa ini guru BK ini ya. Bisa menahan emosi ketika ditegur kepala sekolah. Oke. Baik Pak Yohan, kita langsung ke refleksi Pak Yohan. Ya, silakan Pak Rozali. Jadi dari catatan refleksi diri saya waktu kita tadi praktek coaching tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi dari percakapan yang kita lakukan tadi itu, saya menilai saya sudah melakukan sesuai alur atau mengalir seperti tirta yang kita rencanakan itu. Ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana dan tanggung jawab. Itu saya rasa sudah
berjalan dengan baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, terutama di bagian untuk rencana aksi. Mungkin itu yang saya perlu untuk ditingkatkan kembali. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang perlu saya lakukan itu yang tetap fokus, karena kita tahu kita ini dalam tatap maya, jadi perlu sekali gangguan dari suara dan sebagainya ini kita supaya tetap fokus, kemudian tetap menjaga gestur, mimik dan wajah. Oke. Karena ini sangat berpengaruh ketika kita melakukan suatu coaching. Ya, kemudian saya juga harus mendengarkan lebih baik. Jadi kalau misalnya suaranya ini gangguan sinyal ini kan sangat berpengaruh sehingga dalam coaching Benar. ketika melaksanakan tatap maya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatnya? Ya, benar seperti mungkin dengan banyak berlatih. Kebetulan saya juga di sekolah saya itu ada juga CGP, itu salah satu CGP juga Pak Rudi Hartono. Dia juga mungkin bisa kami saling berlatih dalam melaksanakan coaching, dan mungkin bisa juga saya coaching terhadap beberapa siswa saya sehingga nanti itu akan melatih saya supaya lebih baik lagi dalam coachingnya. Iya. Mungkin itu yang refleksi dari diri saya. Mungkin umpan balik saya minta dari coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi, Pak? Ya, ya, saya yang jelas yang pertama lega ya Pak ya, lega. Yang awalnya kalau saya dalam permasalahan tadi itu saya merasa apa ya, beban bahwa Beban. kok saya dikomentari seperti itu gitu ya, dikomentari yang kurang enak lah oleh kepala sekolah saya saat saya di supervisi begitu kan. Jadi setelah melakukan coaching ini saya merasa bersyukur, senang, kemudian juga tidak merasa dihakimi oleh seorang coach gitu kan. Saya juga ngalir aja apa yang disampaikan oleh coach itu sungguh-sungguh membuka pemikiran sehingga saya juga semakin enjoy, kemudian sampai saya bisa melepaskan perasaan tidak nyaman saya, dan saya menyadari memang sayanya yang kurang tepat atau sayanya yang perlu diperbaiki dalam hal bimbingan klasikal di kelas gitu ya. Nah, itu sih Pak yang saya rasakan. Jadi setelah pelaksanaan coaching ini saya dapat solusi juga tentang bagaimana saya bisa menerima perasaan saya, kemudian rasanya nggak nyaman ya tentunya ya. Kemudian yang kedua bahwa saya juga menjadi dapat solusi meringankan beban saya tadi, beban perasaan. Yang jelas perasaan Pak yang paling berat. Kemudian yang kedua saya bisa mendapatkan solusi untuk memperbaiki pembelajaran saya yang jelas gitu ya. Tidak hanya Gitu, formalitas gitu ya. Itu sih Pak yang saya rasakan sebagai seorang coach. Ya, terima kasih Pak Yohan atas Terima kasih, Pak. apa yang Bapak rasakan pada saat coaching. Kemudian ada pertanyaan lanjutan ini mungkin ya Pak ya. Mungkin sama-sama kita saling bisa ini membantu pada saat kemarin waktu latihan dan yang sekarang praktek. Dalam hal apakah keterampilan coaching yang bisa ditingkatkan dari latihan kemarin Pak ya? Ya, benar. Keterampilan coaching itu. Kalau saya nilai ketika coach kemarin itu masih agak ini saya ketika menggali identifikasi itu kalau sekarang sudah lumayan santai, kemudian ngobrolnya juga mengalir, dan ini keterampilan ini akan mengalir seperti yang Tirta ya, sesuai alurnya, yaitu tadi ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Itu sudah cukup santai kita ngobrolnya tadi, dan itu semakin meningkat lebih baik dari waktu latihan kemarin. Itu yang mungkin saya rasakan dan agak lebih siap dibandingkan kemarin. Karena kita sudah ada skenario untuk melaksanakan yang untuk hari ini praktek. Yang itu yang saya rasa untuk keterampilan coachingnya lebih meningkat dari yang kemarin. Mungkin ada tambahan dari Pak Yohan. Ya, benar sekali Pak Rozali, saya sangat setuju. Ada satu hal yang sangat menonjol dari Pak Rozali yang jelas dalam alur Tirta itu yang R Pak, keterampilan dalam rencana atau pengembangan ide, alternatif solusi, rencana yang akan dibuat. Nah itu yang sangat menonjol ya dalam Pak Rozali tadi menggali.
Rencana aksi bahwa sampai detail kapan gitu ya, sampai kapannya, kemudian jelas waktunya, kemudian Pak Rozali juga mengingatkan untuk siapa saja yang bisa untuk mendampingi, kemudian nanti ketika sudah terlaksana bisa ketemu lagi, itu yang meningkat yang drastis gitu ya. Kalau untuk yang lain itu kemarin belum itu Pak terlihat ya. Belum terlalu ya sudah, tapi tidak terlalu tergores tebal gitu ya Pak. Kalau yang lain itu jelas sudah sangat tegas, tujuannya jelas, identifikasinya jelas, kemudian tanggung jawabnya juga sangat jelas gitu ya. Yang jelas yang pertama tadi yang sangat meningkat bahwa rencana aksi tadi Pak, keterampilan itu yang Bapak sungguh terlihat dibandingkan saat latihan kemarin. Itu Pak Rozali. Terima kasih Pak Iwan. Demikianlah tugas ruang kolaborasi video pembelajaran coaching pada sesi praktek. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.